Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yarnavanda dengan NPM 243820. Di sini saya akan membuat sebuah video workout tentang mini project yang kemarin yaitu UTS praktikum. Di sini yang pertama kita itu disuruh buat struktur program, yaitu jelaskan bahwa program dibangun dengan arsitektur modular. Bukan dua package utama, tampilkan struktur, folder, dan isi file. Oke. Kunci. Kita kesini aja. User. Biasa kita ke mini project. Lab 3. Ke smart home. Lalu di sini ada monitoring sama sensor. Nah, di sini kita itu ini dulu ya, jelasin dulu ya apa itu struktur program. Struktur program itu dibangun menggunakan arsitek modular kayak yang tadi. Yang artinya itu seluruh fungsionalitas program dipisahkan ke dalam modul dan package terpisah untuk menjaga keterbacaan dan kemudahan pengelolaan kode. Oke, di sini kan ada dua package. Yang utama yaitu monitoring sensor. Pertama kita ke monitoring dulu. Yang isinya itu ada main.248.2020. DPY kan DPY itu Python sebagai antarmuka pengguna. Oke, langsung kedua ke sensor. Di sensor ini kita ada yang namanya sensor simulator yang versi logika representasi objeknya seperti room, kitchen, bedroom, dan juga simulator sensor. Oke. Kita buka aja ya. Di sini saya udah buka, cuma udah masuk ke sini kan. Oke. Nah, kita Windows. Bisa sambil pegang sensor soalnya gelap banget ya. Nah, di sini tuh ada struktur foldernya ya. Ada monitoring, dalam monitoring ada ini, terus di monitoring ada PIC ini. Di sini ada sensor yang isinya sensor emulator sama ini DPY. Terus di sensor juga ada PIC ini, isinya ini ya. Oke. Terus kita implementasi OOP dan inheritance. Jelaskan bahwa sistem menggunakan OOP untuk mempresentasikan objek-objek utama program. Jelaskan juga atribut serta metode yang ada pada setiap kelas. Tampilkan kode kelas beserta inheritance-nya serta contoh instansiasi objek penunjang atau objek. Oke, pertama itu implementasi OOP dan inheritance, yaitu sistem yang menggunakan paradigma object oriented program atau kita singkat tadi OOP
yang itu tuh dibuat merepresentasikan ruangan dan sensor. Nah, untuk kelas utamanya itu ada di sensor. Nah, di sini di kelas ini. Dev init self nama, self sensor, sensor gitu, sensor nama. Terus ini ada self riwayatnya nanti. Terus di sini tuh ada generator riwayat, durasi menit, batas waktu. Oh enggak ya, kita sampai itu get info nih, dapat infonya ini. Lalu buat subclass inheritance itu ada di class kitchen sama bedroom. Ya di sini. Terus ada contoh pemakaiannya itu ya kayak gini. So satu titik get sama kayak tadi estimasi suhu. Nah ini ya, buat apa tadi, buat contoh instansi objek dan pemanggilan metode. Di sini tuh ruangan kitchen, dapur. Cooking modenya kan kita pilih tuh, kita pilih true, habis itu printnya yang keluar bakal ada dua nih, get data sama estimasi suhunya. Oke. Terus kita yang ke berikutnya, yang ketiga, yaitu implementasi exception handling. Tunjukkan skenario error utama yang ditangani merujuk pada penugasan lab. Tunjukkan potongan kodenya. Oke. Implementasi exception handling itu ya, itu untuk menjaga keandalan program yang biasanya digunakan exception handling untuk menghindari program berhenti akibat input atau data yang tidak valid. Skenario utamanya itu ada input menu bukan angka atau value error. Yang kedua ada suhu dan kelembapan tidak dalam rentang logis atau custom exception. Untuk menu yang bukan angka, misal kita kan disuruh gituin angka lah. Untuk satu ini milih menu kan, kalau kita
bukan angka satu, misal B gitu, ini bakal muncul yang namanya value error. Terus buat suhu dan kelembapan yang enggak logis, atau kayak misal minus 100 derajat Celcius gitu, nanti bakal keluar custom exception gitu. Buat potongan kodenya itu ada di, saya cek dulu. Ada di sini, try pilih input, pilih menu, if pilih satu, misal kita pilih satu dulu kan, buat isi nama inputnya itu kita masukin nama ruangannya, terus ruang tambahan ruangannya, terus bukan sih ya, pokoknya ini gitu ya. Oh ini dia, ini pertama nih value error kan, print tidak valid, menu tidak tersedia. Kalau di sini itu kita milihnya huruf ya kan, bukan angka gitu. Ini bakal ada namanya value error, tapi yang value error ini bakal di print diganti value error itu namanya input tidak valid gitu. Suhu tidak valid. Obat suhu tidak valid itu enggak ada punya. Tapi kita itu kalau mau melihat errornya, kita bisa ganti sebenarnya itu ya. Saya ingat. Nih di sini kita bisa ganti temperatur. Kalau 45 misalnya, 45 sama 20, ini bakal terjadi yang namanya itu custom exception. Oke. Terus kita lanjut ke 4, yaitu implementasi generator, iterator, closures. Di sini kita disuruh untuk tunjukkan implementasi dan konsep ini pada program yang telah kita buat. Kita pertama itu generator. Oh ini nih berarti. Bukan. Sebetulnya di sini ya, berarti generator temperatur start sini. Ya generator itu supaya kita dapat menghasilkan data sensor setiap 5 detik selama 1 jam. Tuh.
Oh ini nih berarti di sini. Terus apa satunya? Iterator pasal iterator tuh ini, nah ini lewat iterator. Di sini tuh gunanya buat apa iterator? Iterator itu digunain buat iterasi riwayat data sensor. Terus ada di sini yang namanya closures. Sabar. Oke, jadi yang closures tadi itu ada di pilihan 7. Nih 7. Ya, jadi kenapa? Jadi karena kita itu membuat fungsi, dalam fungsi checker itu adalah filter suhu. Terus fungsi dalam itu kita mengakses dan menyimpan nilai dari lingkup luar target. Setelah itu fungsi filter suhu mengambilkan fungsi sebagai hasilnya gitu. Terus kita disuruh apa lagi? Di sini kita disuruh demo programnya. Oke. Oke, pertama di sini kita itu disuruh untuk diminta untuk menambahkan ruangan. Pilih menu kan sini. Nah, terus di sini masukkan nama ruangannya. Nama ruangannya apa ya, kita dapur misal. Oke, sudah ke input nih di 2 nih. Kita coba tampilkan di atas semua ruangan dulu. Nah, ini keluar. Tadi kita kan nambahin sensor dapur. Ini keluar. Terus apa aja? Kita ketiga.
catatan data semua ruangan. Oke, udah dicatat nih. Kita keempat yaitu di sini kita itu lihat riwayat, sama kita itu bisa ringkas ruangannya. Kalau kita buat sebuah ruangan deh. Itu enggak. Kita buat dulu, buat lagi. Kemudian 2. Terus kita pilih ketiga. Oh ya, ini kan di sini ada waktunya, ada temperatur, ada kelembapannya, gitu juga yang kamar tidur. Terus kita pilih 3 buat nyatet lagi. Terus kita pilih 4. Pilih salah satu nih apa nih? Kita pilih dapur aja ya, yang tulisannya dikit. Nah, riwayat dalam 1 jam ini, di tahun ini, di waktu ini, di jam segini, di sekarang itu di 27,81 Celcius. Terus ringkasannya ini ada ringkasan suhunya, minimumnya 2781, maksimalnya 781 juga. Rata-ratanya 2781. Kelembapannya itu ada minimal 54, sama semua ya. Terus kita simpan semua riwayat data ke file. Udah ke simple di riwayat JSON. Terus kita mau baca nih riwayatnya, kita klik none. Nah, ruangan dapur ini ada 2 ya, karena tadi mungkin catatan 2 kali, mungkin saya baca 3 buat dapurnya. Sini ada tadi sama ya. Kita menu ke-7, cari ruangan dengan suhu tertentu. Suhu berapa yang akan saya cari? Saya cari misal 8,1. Oh, tunggu. Suhu ya, suhu 54. Enggak ada juga ya. Ada juga ya, tunggu, kenapa nggak ada ya? Titik 26. Coba buat dulu. Ada ya. Oke, jadi di sini tuh yang betul itu ada di 27 Celcius buat Asia.
Itu saya enggak teliti. Kita ulang deh. 26 tuh ada kamar tidur. Saya udah cek. Kita baca dulu. Di sini nih buat kita input yang nomor 7 buat dapur. Nah, dapat tuh dapur. Ruangan dapur suhunya 27 Celcius. Terus kita lanjut lagi 26 tadi. Itu bakal dia ke print kamar tidur ruangan dengan suhu 26 Celcius. Itu buat 8 keluar. Oke. Mungkin ini ya. Oh ya belum. Terus di sini kita disuruh buat refleksi singkat. Hal yang paling menantang dan pelajaran yang didapat selama mengerjakan ini project 1. Ya, menurut saya hal yang paling menantang itu memastikan infrastruktur tetap modular tanpa error import. Terus yang kedua itu mengolah alur interaktif program agar tetap konsisten meskipun modular. Terus buat pelajaran yang menantang ya, tadi hal yang paling menantang, sekarang pelajaran yang bisa saya dapat. Buat praktiknya itu yang utama, buat praktiknya itu langsung menggunakan OOP, exception handling, dan konsep lanjutan kayak generator, iterator, closure gitu. Yang itu tuh bisa memperkuat pemahaman kita. Terus yang kedua, pemecahan program besar ke modul yang kecil yang membuat proyek ini lebih mudah dikelola sama dikembangin. Itu sih ya, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan dan dari video tersebut saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.